samping-sampingin aja biar lebih gampang. Kalau prep buat si wire kamu lebih sederhana, kamu cuma butuh round pur aja, kamu bulatin begini. Oke. Fiber itu biasa dia lembaran. Oke, dengan ketebalan yang ada 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili. Makin tebal biasa makin murah, makin tipis makin mahal dan makin sulit dicari. Oke. Kalau kamu kasih wire, kamu cuma tinggal benamin si wire kan di sini. Wire-nya biasa dipilih dulu. Ini kemarin pemilih buat itu kawat minor. Nah, biasa kita pilih dulu baru kita benamkan. Kemudian kita kasih komposit. Kemudian kompositnya akan mengeras megangin si wire-nya di dalam. Oke. Kalau si ini lebih repot sedikit karena kamu harus kasih selapis komposit dulu di sini. Oke. Kemudian setelah selapis komposit kamu baru masukin si fibernya. Baru kamu di luarnya kamu kasih komposit lagi. Oke. Jadi secara teori dia agak tebal. Oke. Kemudian dia akan menyatu banget sama bahannya. Oke. Saking menyatunya dia akan kuat sekali. Dan ketika kamu buang, pasti maksudnya udah selesai nih perawatannya. Kamu mau beresin, kamu mau cabut ininya, ini sulit sekali. Sehingga kamu harus bikin reparasi yang lebih sedikit. Jadi karena kekuatan yang terlalu besar akan menimbulkan efek begini. Sedangkan kalau ini begitu kamu retak-retakin si kompositnya, kamu pakai bul, kamu ger-ger sampai dia retak-retak, terus kelihatan wire-nya sedikit, kamu cekin aja pakai sini dulu, kamu tarik dia copot. Oke, dan ini tetap ini segini aja. Tuh. Kalau ini kamu harus ada collateral damage-nya. Terus bedanya apa? Bedanya lagi adalah kalau pasien baru pasang fibernya 3 bulan, terus datang ke kamu, dok, copot. Terus apa yang kamu lakukan? Kamu harus bongkar semuanya. Oke? Beda dengan wire kalau misalnya ada giginya, ini wire yang patah di sini misalnya, patah setengah, ini hilang, kamu tinggal sambung aja, lebihin sedikit lagi ke sini di tempat yang sama, kamu templokin itu jadi. Oke, kalau fiber nggak bisa, kamu harus bongkar semuanya. Oke, pertama kalau kamu nggak rapi aja si fiber kamu yang di dalam ini, kalau terekspos sama air ludah atau lingkungan luar, dia nanti teksturnya kayak handuk belum basah. Atau kayak babat, tau nggak? Babat, makanan babat tau? Nah, babat yang ada handuk-handuknya gitu loh, gitu. Dan itu agak joroknya, gitu. Dan kamu harus buka semuanya. Oke? Anggaplah kamu dapat pasien ini, kamu pertama dibayar 2 juta, ini dibayar misalnya ya 2,5 juta. Tapi ini 3 bulan lagi datang, dok, rusak. Terus kamu harus ulangin lagi kan, kamu harus bongkar ini lagi. Ini kayak banget sakit kepala, bongkar ini. Habis itu kamu siapin apa lagi? Modalnya kan fiber kamu yang 300.000 tadi itu kan, kamu harus keluarin lagi. Kalau masih ada, kalau udah nggak ada harus beli lagi. Kalau wire, anytime kamu beli 1 roll nggak akan bisa. Oke? Nah, kamu harus pasang lagi. Dan kamu harus ulangi semuanya. Kalau kamu sprint di 6 gigi, kamu bongkar lagi, pasang lagi, cas lagi nggak? Cas lagi. Nah, kamu bisa cas lagi, cas 2,5 lagi. Cas 2,5 lagi. Kata siapa ini? Anaknya Marit. Bapaknya tuh terkenal banget. Udah 5 juta nih kan? 3 bulan lagi, dia datang lagi, dok, copot lagi, kamu cas lagi. Karena splitting ini kamu nggak bisa prediksi, bisa jadi karena kesalahan kamu juga sehingga dia teksturnya bercandu. Kamu harus berani untuk reparasi si kontak ini. Kalau kontak ini nggak bisa, nggak dapat. Kamu kalau kita Jepang ini kecil itu yang halus, itu seperti fiber itu seperti itu. Dan dia ada anyaman-anyaman, jadi dia agak gendut. Kalau ini kamu nggak dapat, kamu akan menonjol sampai gendut-gendut.
begitu nonjol. Kalau misalnya ini gigi atas kamu balik lagi, jadi kalau ketemu gigi bawah pusing lagi. Ganjel dong, ganjel kamu buka ini fiber terekspos berdiri lagi fiber kamu. Oke, jadi dulu ada satu dosen saya yang sekarang menjadi profesor di UI, jangan sebut spleen fiber di depan Pak, dia akan mengamuk selama kamu. Jadi kita udah tahu, oh yang ini nggak pro fiber, yang ini pro fiber, yang ini pro-nya wire aja, kita pakai wire aja. Tapi saya secara pribadi buat-buatnya saya pakai. Jadi kapan saya pakai wire, kapan saya pakai fiber? Kalau saya lihat kasus pasien ini terus ngomong banyak, misalnya dia udah umur 40, dia X periodontitis agresif yang sudah tulangnya udah rusak banyak, tapi dia udah sadar, dia udah oral hygiene udah bagus banget, tapi dia butuh yang jangka panjang. Tapi mungkin dia nggak ada dana buat bikin bridge dari ujung ke ujung. Oke, ingat permanen spleen. Kalau kamu bikin bridge dari ujung ke ujung, misalnya 14 gigi dari gigi 7 ke gigi 7, kamu kali harga PFM aja yang paling murah di Jakarta mungkin 5 juta. Ini kalau PFM ya udah 70 juta. Kalau 14 gigi kamu kali dengan si zircon, udah berapa? 108 ya. Gak semua orang mau keluarin duit buat segini buat spleen. Oke, jadi 2,5 juta atau 70 juta atau 108 juta, jadi kan jauh perbandingan. Jadi, tapi 2,5 juta buat gigi ya, kalau lebih dari itu biasa di atas itu. Dan gak gampang juga kalau misalnya tergantung kasus, balik lagi ini kan semua gigi ya. Ini belum semua, ini baru yang atas aja. Dan kebetulan pasien saya yang agresif itu dia cuma butuh dari PP, jadi dia 10. Dan secara rutin akhirnya kayak gini juga gak bisa bertahan lama. Anggaplah 2-3 tahun nanti datang lagi, benerin lagi, bikin ulang lagi. Oke, jadi seumur hidup kamu nggak akan bisa lepas dari si spleen ini, karena spleen itu sifatnya ada 3, temporary, semi permanen, permanen. Kalau kamu mau pakai bahan yang semi permanen, yang kamu mau paksain permanen, ya kamu harus berulang lagi. Oke, nanti akhir dari praktek ya kamu harus wise sendiri ya, memilih kamu mau wire atau fiber. Dulu saya wire banget karena ada satu dosen yang tidak suka fiber, jadi saya wire banget. Tapi begitu coba fiber, gini, kalau kamu coba tapi kamu nggak tahu teknik yang benar, kamu akan sakit kepala. Tapi kalau kamu sudah tahu teknik yang benar, ya kamu berani preparasinya, kamu bisa benangin dia dengan sangat bagus, dia akan bagus. Meskipun ya 2-3 tahun ya pasti rusak, nggak ada yang abad. Ya. Jadi banyak hal yang harus kamu cross check untuk pasien kamu ketika dia mau pasang spleen. Pertama, motivasi dia dulu, benar apa enggak. Kalau dia sudah termotivasi untuk berkomitmen jaga OH-nya, baru kamu tentuin. Oke, boleh spleen. Spleennya jenis apa? Ekstrakoronal atau intrakoronal? Saya selalu bongkarin pasien yang pakai ekstrakoronal. Jadi pasien kalau ekstrakoronal yang dia pakai spleen yang kayak kalian bikin kemarin itu, selalu begitu datang ke saya bongkar, saya ganti yang intrakoronal. Dari sisi psikologis pasien dia akan lebih happy. Oke, yang tadinya dok setiap kali saya makan tuh nyangkut sana, nyangkut sini, terus makanannya nempel, mau dibersihin juga susah. Nanti tiba-tiba bibirnya gores, baret, dan seringkali OH-nya malah makin buruk. Oke, dengan kamu pakai yang dia intrakoronal, dia aman banget. Dan ekstrakoronal itu kan nggak bisa buat gigi belakang kan? Kamu bayangin bisa nggak kamu ikat si gigi M kamu kemarin pakai wire? Nggak bisa. Tapi kalau intrakoronal, kamu tinggal prep aja. Kamu tinggal prep kayak tadi di okklusal ya. Ingat kalau di I sampai C kamu di daerah si mulut. Tapi dari P kamu tinggal okklusal. Mesial distal ini kamu bolongin pakai rombur. Jadi itu enak banget kalau rombur kamu bagus, tajam, itu kayak membelah mentega. Saya bisa spleen intrakoronal jauh lebih cepat dari ekstrakoronal. Jadi kemarin saya udah peragain buat anak-anak yang datang sama saya, di bawah 5 menit yang kita bikin splinting C ke C yang kemarin itu. Jadi intrakoronal saya bisa lebih cepat lagi. Tapi kalau fiber
agak lama dikit karena setelah round bur saya butuh bur yang bukan sini, saya biasa pakai ikat. Jadi ini giginya kita pakai bor yang ini buat dapat outline yang oke. Kalau si itu kan tadi cuma dan ada PR-nya juga setelah screening kalian sudah beres, kalian harus ngapain? Ngambilin lagi, balikin lagi seperti normal. Tapi jarang sekali ya. Kecuali yang memang dari awal kasus trauma, kalau trauma udah habis kamu split ya nanti 6 bulan lagi kamu tinggal copot splitnya, tambal beres. Ada satu contoh kasus splitting ya, tapi pakai fiber. Nah ini adalah contoh screening intrakoronal ya yang dilakukan di mata. Lihat kan? Jadi pasien ini adalah pasien yang jatuh dari motor, giginya ada yang copot juga, kemudian ini goyang, kemudian kita split. Sebelum kita split kita lakukan ini juga ya, bedah flap. Jadi ini gambaran bedah flap nantinya. Nanti kan kalian praktik komplek juga kan. Jadi kita buka gusinya. Sebenarnya ini adalah flap dengan bone graft. Jadi kita isi bone graft, isi membran, kemudian jahit. Habis jahit ini kasih si periodontal pack. Oke, ini zaman dulu karena kuliah kita harus ikutin SOP-nya, kalau harus pakai pack ya pack. Dan ini gambarannya. Kemudian ini juga dicopot akhirnya splitnya. Nah, ini adalah gambaran ini resesi. Kita kasih tulang di sini. Habis kasih tulang kita kasih membran. Membran itu adalah untuk mencegah si gusi itu tumbuh ke dalam tulang. Karena tulang kamu sembuhnya 6 bulan, gusi kamu sembuhnya 3 minggu. Kalau kamu nggak kasih barrier, gusi akan tumbuh ke dalam bone graft kamu. Ini fotonya masih jelek-jelek semua ya, karena cuma pakai iPhone 5. Oke. Nah, ini adalah alternatif splitting permanen removable. Permanen tapi removable. Kamu pakai gigi tiruan kerangka logam. Oke. Kalau dokter perio itu paling suka gigi palsu yang kalau pasang ini kerangka logam. Oke. Karena kalau kalian ada prostom belum juga ya. Karena kerangka logam itu dia rigid, tidak elastis. Sedangkan gigi tiruan akrilik, apalagi paling kita benci itu adalah valplas. Valplas itu gigi tiruan yang elastis itu kita paling benci, paling gak suka. Oke, karena efeknya buruk. Oke, kira-kira itu aja.
kasih gambaran apa yang harus kalian lakukan besok ya. Dengan cara mengelompokkan terlebih dahulu. Menggunakan probe yang dimasukkan sejajar dengan sumber gigi. Letakkan pada permukaan gigi, lalu tandai dengan probe. Beri titik menggunakan spidol dan lakukan hal yang serupa pada sisi facial, tengah, dan juga distal pada seluruh gingivai yang ingin dilakukan gingivektomi. Berikut adalah hasil pembuatan bleeding point pertama. Lanjutkan pembuatan bleeding point kedua dengan jarak 1-2 mm dari bleeding point pertama. Jangan 1 ya, terlalu mepet ya, 2 mm aja, 3 pun nggak apa-apa. Lakukan hal yang serupa pada sisi facial, tengah, dan distal pada seluruh gingivai yang ingin dilakukan gingivektomi. Dibatasin ya besok, ini cuma 5 menit ya. Buat Berikut adalah gambar-gambar hasil yang pembuatan kelamaan, karena ini bleeding nggak point terlalu kedua. penting. Bikin aja dari cervical itu atau dari margin Bukan 3 hasil mm langsung. bleeding point kedua TP1 sebagai 2 tanda mm lagi tepat TP2. dilakukannya insisi. Lakukan insisi eksternal bevel pada permukaan fasial dengan menggunakan scalpel. Insisi ke arah coronal dengan sudut 45 derajat terhadap sumbu gigi. Lepaskan jaringan gingiva dengan menggunakan pinset dental. Ini nggak usah sepanjang itu ya. Selanjutnya, lakukan kuretase menggunakan kuret universal pada seluruh area yang dilakukan gingivektomi. Berikut adalah hasil setelah dilakukan kuretase. Tommy. Lakukan gingivoplasti hingga kontur gingiva kembali normal. Berikut adalah hasil setelah dilakukannya gingivektomi.